Kematian Justice League telah dipastikan, dan itu bisa kalian lihat ceritanya pada serial Justice League volume keempat edisi ke-75. Yang tersisa dari mereka adalah Black Adam dan menyampaikan informasi yang dia alami bahwa Justice League tewas semua. Untuk kali ini, babak baru DC Universe akan memasuki dunia kegelapan yang selanjutnya yang menyisakan dari generasi kedua pahlawan Justice League, termasuk anak-anak para pahlawan Justice League, di mana Batman, Superman ataupun yang lainnya lah. Mereka akan bergabung bersama Teen Titans ataupun Titans untuk mengatasi masalah yang tersuram dalam sepanjang sejarah DC Universe. Nah, inilah ulasan cerita komik Dark Crisis edisi spesial pada Hari Buku Komik Gratis tahun 2022, menyajikan dua judul cerita utama dari event DC Comics tahun 2002 ini, yaitu Dark Crisis. Bagaimana cerita ini melanjutkan setelah kematian para pahlawan Justice League? Apa langkah yang akan dilakukan para pahlawan generasi selanjutnya ini? Ayo cari tahu jawabannya pada cerita video komik ini. Apa kabar kalian semua? Tentunya pasti sehat-sehat saja. Selamat bergabung bagi yang baru singgah ke channel ini, dan tentunya kalian sudah subscribe. Kalau belum juga nih, ya inilah saatnya yang tepat untuk menjadi bagian dari DC Indonesia. Makasih yang sudah subscribe. Pada kesempatan ini kita membahas komik Dark Crisis FCBD Special Edition 2022 yang berjumlah sebanyak 22 halaman dengan 3 judul cerita. Yang pertama dengan judul Who Are the Justice League, yang kedua Dark Crisis Sneak Preview, dan yang ketiga The History of the DC Multiverse, yang ditulis oleh Joshua Williamson dan digambar oleh beberapa orang yang berbeda-beda. Diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2022. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Di Museum Hall of Justice, sekelompok anak-anak belia mengunjungi Museum Pahlawan Justice League. Mereka didampingi oleh guru pendamping yang bernama Lisa. Anak-anak tersebut bertanya tentang patung Justice League yang bertempur dengan Starro the Conqueror. Sang guru pendamping pun menjelaskan bahwa Justice League adalah sekelompok pahlawan super dunia yang selalu berhasil mengalahkan para penjahat untuk menghancurkan bumi. Kehadiran Justice League ini telah ada selama bertahun-tahun yang lalu. Mereka terdiri dari pahlawan legendaris DC. Mereka telah menyelamatkan dunia berkali-kali. Tidak ada krisis yang terlalu berat untuk mereka tangani. Sampai sekarang ya semua sudah berubah. Kali ini mereka telah tiada dan bumi harus merelakan kepergian Justice League. Inilah dimana sekarang dunia tanpa memiliki Justice League. Seorang anak pun kembali bertanya, apa mungkin mereka sudah pergi? Begitu juga dengan teman anaknya yang lain yang menegaskan bahwa mereka yakin Justice League akan kembali dan akan menyelamatkan dunia. Sang guru yang mendengar ini, yang mendampinginya itu pun menjadi kesal. Sekali lagi dia menegaskan bahwa Justice League sudah tidak ada dan tidak akan kembali. Dan terungkap si ibu guru Lisa yang mendampingi anak-anak yang berkunjung ke Museum Hall of Justice ini ternyata adalah Clayface. Dia menjelaskan bahwa oleh karena Justice League lah dia terbunuh, dan sekarang mereka menyimpan kotak berharga yang diincar Darkseid di tempat itu. Itulah yang kita kenal sebagai Mother Box. Kehadiran Clayface ini kemudian mengundang Flash Wally West untuk ikut campur, yang melibatkan perkelahian di dalam gedung Hall of Justice. Si Clayface meremehkan kemampuan Wally West, menjelaskan bahwa Justice League sudah tidak ada lagi, dan dengan kematian Batman dan Justice League ada orang lain yang membuat langkah besar, dan mereka menawari Clayface dengan kesepakatan baru. Ternyata Mother Box yang sebelumnya disampaikan Clayface kepada anak-anak tadi dibawa mereka. Tentu saja nih sekarang fokusnya si Clayface kepada anak-anak yang membawa Mother Box tersebut, dan dapat dipastikan bahwa Clayface datang ke museum ini ditugaskan oleh seseorang untuk mengambil Mother Box. Hanya saja tidak dijelaskan siapakah orang yang menugaskan Clayface ini.
Melihat Mother Box yang sudah tidak ada lagi pada tempatnya, Clayface pun kemudian mengejar seorang anak yang ternyata membawa kabur Mother Box. Namun usahanya untuk merebut kembali kotak itu dihadang oleh The Flash Wally West. Sambil berkata kepada Wally West, apakah si Wally West ini datang dengan nama Justice League yang baru untuk menjadi pahlawan? Namun si Wally West dengan tegas dan penuh senyuman berkata, memang tidak ada lagi yang namanya Justice League, tapi untuk menghormati mereka, para pahlawan Justice League yang sudah tiada, aku akan memberikanmu sebuah pelajaran. Yang akhirnya ini si Wally West dapat menaklukkan si Clayface. Dengan begitu dia pun kemudian menghampiri anak-anak yang sedang melakukan tur di museum dan memintanya ya agar dia sajalah yang akan mendampingi tur anak-anak tersebut. Setelah tur berakhir, seorang anak dengan polosnya bertanya kepada si Wally West, apakah Justice League ada lagi? Si Wally pun menjawab setuju, menyatakan bahwa Justice League selalu tumbuh dan selalu berubah, merangkul yang baru. Hal ini akan meyakinkan anak-anak dalam cerita dan pembaca bahwa Justice League baru akan muncul. Namun yang terpenting di saat ini, dia adalah The Flash yang menggantikan Barry Allen untuk menjaga bumi di tim Teen Titans yang akan menjadi mentor bagi para pahlawan generasi muda. Si Wally pun melanjutkan dengan menyatakan yang dimana itu bukanlah sebuah pertanyaan apakah akan ada Justice League yang baru atau kapan, namun pertanyaannya yang sebenarnya adalah siapakah mereka. Kita kemudian diperlihatkan sekilas beberapa pahlawan yang merupakan penerus mantan sahabat karib dari Justice League. Hal ini menyiratkan bahwa Justice League yang terdiri dari pahlawan warisan muncul selama event Dark Crisis dan cerita pun berakhir. Cerita kedua ini sebenarnya bukan keseluruhan cerita, tapi beberapa halaman pertama yang ada dari cerita Dark Crisis edisi yang pertama. Tema utama di halaman ini adalah warisan di DC Universe, di mana Batman melantik Robin sebagai sidekick seorang anak dari DC, yang berarti telah menghubungkan warisan heroik yang berkelanjutan dari pahlawan DC paling awal hingga yang terbaru. Di halaman selanjutnya di mana narasi Nightwing memuji anggota Justice League yang telah gugur di acara peringatan di Hall of Justice, menampilkan beberapa adegan dari pahlawan Justice League ataupun Young Justice. Dengan berkumpulnya semua pahlawan yang tersisa ini merupakan pahlawan super DC yang masih hidup yang hadir untuk memberi penghormatan. Terlihat aneh juga nih, ada si Deathstroke yang juga hadir di sana. Apakah dia juga menghormati Liga atau melakukan pengintaian untuk plot yang belum terungkap dalam sepanjang cerita Dark Crisis ini nantinya? Dan ini nih, aku sempat berpikir ini adalah bayangan siluet dari Dark Army yang sedang mengintai para pahlawan yang sedang berkumpul. Jujur saja, sampai video ini aku buat, aku belum memastikan bahwa mereka ini Dark Army ataupun bukan. Kita juga melihat sekilas sekelompok pahlawan yang melawan gerombolan Cobra di Washington DC. Tidak jelas apakah para pahlawan ini adalah inkarnasi baru dari Justice League atau apakah ini adalah bagian dari cerita yang mengarah pada pembentukan tim baru dari Justice League. Hal ini memang meningkatkan beberapa kemungkinan yang menarik tentang siapa yang mungkin ada dalam daftar kepahlawanan tersebut. Si Wally West dan John Kent ya tampaknya ini merupakan pilihan yang paling jelas, tetapi melihat pahlawan yang lain, kita melihat ada Frankenstein dan Dr. Light Kimio Hoshi. Yang kedua karakter ini yang sepertinya menarik untuk masuk ke dalam cerita ini. Dan cerita pun berakhir ketika ada sebuah pijakan kaki raksasa yang berwarna hijau. Apakah itu Green Lantern? Ya, semua ini tentu saja akan terjawab pada serial utama Dark Crisis. Tapi ini selama adegan memorial yang ada tugu-tugu patung pahlawan ini, kita melihat beberapa patung pahlawan yang gugur telah didirikan di depan Hall of Justice. Namun tidak semua pahlawan nih yang tampaknya gugur mendapatkan patung tersebut. Seperti ini patung si Black Canary, Green Arrow atau si Zatanna. Pada serial Justice League volume keempat edisi ke-75, baik Black Canary maupun Green Arrow tidak terlihat sekarat dengan cara yang sama seperti yang lainnya. Jadi mereka mungkin masih hidup, tetapi bagaimana orang di bumi bisa mengetahui kelangsungan hidup mereka? Ya, berbeda lagi nih dengan Zatanna yang memang mati seperti yang lain. Jadi kenapa dia tidak mendapatkan patung seperti yang lainnya?
Nah, kisah yang ketiga ini tidak sepenuhnya cerita yang baru, menampilkan cerita tentang Justice League Incarnate edisi yang keempat yang dimulai dengan sejarah singkat berbagai krisis yang ada di DC, dari krisis on Infinite Earths yang asli hingga saat ini. Dalam ulasan pada bab di edisi kali ini menyatakan bahwa DC harus mempertimbangkan untuk menggunakan halaman per halaman sebagai primer untuk membawa pembaca baru mengetahui sejarah DC Universe yang telah mereka lakukan di sini. Ya, semacam inilah cerita versi singkat dari setiap lembaran halaman dengan tambahan sekilas tentang Dark Army yang dikumpulkan oleh Pariah untuk The Great Darkness. Ada juga nih bagian pendek yang berjudul DC Essential Graphic Novels, yaitu memperdagangkan koleksi paperback yang berfokus pada koleksi Justice League dari New 52 hingga saat ini, ditambah lagi pilihan berbagai krisis DC dan DC Universe Rebirth The Deluxe Edition. Meskipun banyak pembaca yang sudah akrab dengan cerita-cerita tersebut, hal ini masih bisa sangat berharga bagi pembaca baru. Ini memberi mereka ide bagus tentang apa yang harus dibaca jika mereka ingin mengetahui keadaan DC Universe di saat ini dalam persiapan untuk menghadapi serial Dark Crisis. Ya, akhirnya kita mendapatkan checklist untuk event Dark Crisis dengan tabel daftar susunan dalam serial Dark Crisis yang akan diceritakan, satu miniseri tie-in dan beberapa spesial. Hanya satu dari seri reguler yang sedang berlangsung, yaitu The Flash, yang terdaftar sebagai bagian dari acara tersebut. Namun ada hal baik yang disinggung dalam daftar bacaan ini, di mana DC tidak memaksa para pembaca untuk membeli seluruh baris judul mereka untuk mendapatkan cerita lengkapnya. Dari halaman contoh yang disertakan, tampaknya kita siap untuk suguhan visual dengan Dark Crisis. Beberapa halaman yang kita lihat dari karya Daniel Sampere sangat menakjubkan. Nah, dari sebagian dari apa yang kita bahas dari cerita komik ini, apakah kalian sudah tidak sabar untuk memasuki cerita terbaru DC Universe tahun 2022 ini? Ya, nantikan video ceritanya dalam waktu dekat ini. Dark Crisis akan mengguncangkan alam semesta DC Universe, dan saksikanlah hal-hal yang terbaru dalam sejarah DC Comics. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik ini dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe. Dan bagi yang belum, ayo dong support DC Indonesia ini agar semakin berkembang lagi untuk terus membuat konten video cerita komik-komik DC yang seperti ini. Dan akhirnya, jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.